Chat Hari terus Minggu. biasanya. Mangga, mangga, mangga. Mangga, Pak Ustadz. Dimulai Ustadz ya. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semua, nikmat yang tidak terhitung, nikmat yang diberikan mungkin sejak kita dalam kandungan ibu kita sampai hari ini, nikmat yang banyaknya yang tidak terhitung, kemudian juga rahmat Allah yang selalu menyertai kita semua. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan semoga sampai kepada kita semua yang insya Allah istiqomah pada jalan Islam ini. Baik, pada hari ini Ustadz akan menyampaikan kajian terkait dengan surat At-Taubah ayat 18 Ustadz ya, terkait dengan memakmurkan masjid. Sebelumnya terima kasih pada Ustadz Sam yang terus membersamai kita semua, yang terus istiqomah menyemangati kita untuk selalu menimba ilmu agama, juga tentunya kepada teman-teman semua yang juga istiqomah terus bergabung di dalam media Zoom ini untuk menimba ilmu, dan semoga apa yang kita gali ilmunya, kita dapatkan dari Ustadz bisa bermanfaat dan kita bisa laksanakan, kita amalkan. Baik, Ustadz Sam, dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Oh ya, sebelum mulai Ustadz mengingatkan kembali kepada teman-teman semua yang hadir di sini, jangan lupa hari Minggu kita ketemuan di sana mengikuti kajian offline di apa Ustadz namanya, Pesantren Ummul Qura Muara Istiqomah. Muara Istiqomah gitu ya. Ya, semoga semua yang bersemangat hadir disehatkan, lapangan waktunya, dan kita bisa sama-sama mendengarkan kajian Ustadz di sana sambil bersilaturahmi. Demikian, terima kasih. Mangga silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, terima kasih Mas Arya yang insya Allah selalu istiqomah mengikuti, dan kita sudah pertemuan yang ke-41 yang kaitannya dengan memahami bahasa Al-Quran atau MBA. Nah, pada malam hari ini saya mencoba kita bareng-bareng memahami surat At-Taubah ayat 18. Ini terkait dengan memakmurkan masjid. Jadi dan sekarang ini lagi ngetren banget, jadi viral ya, para pengurus masjid itu dituntut untuk selalu profesional gitu ya. Jadi tidak hanya melayani jamaah untuk sholat atau ibadah-ibadah mahdhah, tetapi juga sampai lebih dari itu, masuk pelayanan sosial dan seterusnya. Ya kalau ataupun tidak seperti yang sekarang banyak dibicarakan, tetapi kita harus memahami begitu besarnya kemuliaan yang Allah berikan ya, pahala yang Allah siapkan untuk orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid ya. Jadi di dalam surat At-Taubah ayat 18 ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallaha fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin.
Allah Subhanahu wa taala membuat batasan. Jadi innama itu dalam bahasa Arab artinya alat untuk membatasi, adatul khasar, hanya saja. Jadi setiap ayat yang diawali dengan innama artinya membatasi, hanya saja. Jadi hanya sesungguhnya ya'muru masajidallahi. Jadi yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah. Masajid itu jamak dari masjidun. Jamaknya masajid. Masajid Allah artinya masjid-masjid Allah. Hanya saja yang akan memakmurkan masjid-masjid Allah adalah man, orang-orang atau siapa saja amana billah, yang telah beriman kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan yang telah beriman kepada yaumil akhir, wa aqamas salata, dan dia menegakkan salat, wa ataz zakah, dan dia menunaikan zakat, walam yahsya, dan dia tidak merasa takut, illa kecuali Allah, kepada Allah saja. Fa'asa, dan mudah-mudahan ulaika, orang-orang yang biasa memakmurkan masjid Allah ini, ayyakunu, mereka akan menjadi minal muhtadin, orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi di dalam surat At-Taubah ayat 18 ini ciri atau orang yang akan mampu memakmurkan masjid. Kenapa saya katakan akan? Karena di sini fiilnya fiil mudhari, ya'muru, akan memakmurkan. Jadi kenapa kok dibatasi rupanya memakmurkan masjid itu? Karena nilai yang diraihnya nilai ruhiyah, nilai spiritual. Jadi bagi orang-orang yang tidak kuat imannya, yang tidak yakin akan balasan di yaumil akhir, itu sulit untuk bisa melaksanakan. Karena orang bisa jadi sangat semangat melakukan sesuatu, tapi karena di balik itu ada nilai materi yang mereka cari. Kita lihat juga banyak orang-orang yang bikin masjid, kemudian memasang tanda di tengah jalan, kemudian bikin jaring-jaring macam-macam, dan itu ada di satu wilayah yang saya lewati terus hampir tiap hari waktu ke Sukabumi itu sampai 10 tahun kayaknya saya setelah lewat ke situ ada terus, dan 2 orang itu dari mulai belum beruban sampai beruban, jadi itu ada terus tiap hari. Saya bingung, ini orang sebenarnya pekerjaannya rupanya mencari uang untuk alasan itu pembangunan. Jadi memang dia begitu semangat, tapi ada pendorongnya, yaitu karena pasti ada jatah atau bagian. Atau juga kita kalau sepanjang jalan Pantura ya, itu banyak sekali masjid-masjid yang sangat bagus-bagus ya. Itu hasil menjaring di jalan. Tetapi kalau pernah saya subuh lewat, kemudian mau sholat di pinggir jalan itu di masjid yang bagus, ternyata nggak ada jamaahnya. Jadi sholat subuhnya ada cuma berapa 3-4 orang gitu ya, dan itu pun orang-orang sudah sepuh banget gitu. Jadi bisa jadi orang dia membangun masjid, tapi kenapa dia bisa membangun sebegitu besar? Bisa jadi ada motivasi yang lain, bukan karena dorongan iman kepada Allah, yaumul akhir, dan karena dia memang selalu menegakkan sholat di sana. Jadi oleh Allah diberikan batasan bahwa orang yang akan mampu memakmurkan masjid itu yang pertama, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Karena dengan iman kepada hari akhirat itulah orang terdorong untuk memakmurkan masjid. Memakmurkan dalam pengertian nanti kita jelaskan lebih detail, bukan hanya membangunnya tetapi juga bagaimana mengisinya. Kemudian yang berikutnya, karena iman itu di dalam hati, sulit untuk kemudian kita melihat bahwa apa bukti imannya, maka orang yang akan memakmurkan masjid itu orang yang biasa menegakkan sholat. Jadi menegakkan sholat, aqamu, itu artinya bukan hanya mengerjakan, tetapi juga menegakkan artinya di dalam kehidupan sehari-hari, dia sebagai dampak atau akibat dari melaksanakan sholat, maka akan terlihat keterikatan terhadap syariat dalam kehidupan sehari-harinya. Karena Allah menegaskan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Maksudnya kan tidak mungkin keji dan munkar itu dilakukan ketika sholat. Maksudnya sesudah sholat, pasca sholat, orang yang menegakkan sholat adalah orang yang
terhindar atau menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, yaitu perbuatan fahsya. Fahsya itu identik dengan berzina, ya. Dan munkar, munkar itu kemungkaran, ya. Kemungkaran artinya melaksanakan perbuatan yang haram atau tidak melaksanakan yang wajib. Jadi orang yang menegakkan, orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang biasa menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Jadi disebutkan zakat karena itu yang wajib, tapi di dalam ayat yang lain disebutkan orang-orang yang imannya benar itu wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi seperti dalam surat Al-Anfal, ya. Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Jadi orang yang beriman, iman yang benar itu adalah wa mim, selain wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun, orang yang senantiasa berinfak, yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, ya. Jadi orang-orang yang biasa berinfak, dan di antara infak yang wajib adalah menunaikan zakat. Jadi zakat itu batas minimal agar orang tidak disebut bakhil, ya, orang pelit, ya. Sedangkan orang dermawan itu bukan hanya zakat, tetapi dia selalu menunaikan infak sunnah, ya, baik itu sedekah ataupun hadiah atau hibah atau wakaf dan seterusnya. Kemudian yang keempat, yang ciri orang yang akan memakmurkan masjid itu adalah orang yang tidak takut kepada makhluk, dia hanya takut kepada Allah saja. Jadi pada masa-masa fitnah seperti sekarang ini, banyak orang yang takut memakmurkan masjid, takut melakukan sesuatu, khawatir dianggap sebagai kelompok radikal, kelompok teroris dan seterusnya oleh orang-orang yang membenci Islam, orang-orang yang mengemban Islamofobia, dan itu sudah mulai kelihatan. Jadi orang tidak berani kemudian berkata sesuai dengan seharusnya kalau dikira-kira itu akan mendatangkan ketersinggungan atau ketidaksetujuan para pihak yang berkuasa. Dan ini menjadi masalah. Jadi orang-orang seperti ini sebenarnya tidak usah, ya, atau tidak akan mungkin bisa memakmurkan masjid, karena orang yang akan memakmurkan masjid itu hanya takut pada Allah saja, dia tidak takut ke makhluk, siapapun makhluk itu, gitu, ya. Jadi ini Allah yang menegaskan karena pakai kata innama tadi. Jadi orang yang memakmurkan itu walam yahsa illallah, dia tidak akan takut kecuali kepada Allah saja. Dan orang-orang yang memiliki karakter ini, maka Allah Subhanahu wa taala, kalau menggunakan kata asa artinya walaupun terjemahnya mudah-mudahan, tapi pasti artinya kalau Allah yang berjanji, pasti mereka itu akan digolongkan oleh Allah sebagai orang yang al-muhtadin. Muhtadin itu orang yang mendapat petunjuk. Dan kita biasa ketika sholat, kita minta kepada Allah agar kita mendapat petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang istiqomah. Dan orang-orang yang biasa memakmurkan masjid itu oleh Allah digolongkan menjadi al-muhtadin, orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan petunjuk itu kita senantiasa minta sama Allah. Dan permohonan itu Allah kabulkan. Dan dia menjadi orang yang dapat petunjuk, itu kelompok orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, apa saja sih yang dimaksud dengan memakmurkan masjid? Jadi memakmurkan masjid itu masuk di dalamnya membangun masjidnya dan mengisinya. Dan orang-orang yang memakmurkan masjid itu mendapat keistimewaan. Kalau dia ikut membangunnya, maka Rasulullah SAW telah menyatakan man bana masjidan banallahu lahu mislahu fil jannah. Barang siapa yang ikut membangun masjid, karena bana itu nggak mungkin membangun masjid sendirian, kan nggak mungkin. Jadi orang yang terlibat, siapa saja yang ikut serta dalam membangun sebuah masjid, maka Allah akan membangunkan untuk masing-masing orang yang ikut serta di dalam proses pembangunan itu yang semisal di surga. Jadi itu berupa istana di surga, sebuah tempat, ya, tempat persinggahan yang mulia di surga. Itu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian Rasulullah juga memuji orang-orang yang mendawamkan memakmurkan masjid. Orang yang senang banget aktivitasnya mengisi kegiatan-kegiatan di masjid. Rasulullah mengatakan idza ra'aitumur rajula yata'ahadul masjida fasyhadu lahu bil iman. Apabila kalian melihat ada seseorang yang membiasakan ke masjid, ya, maka saksikanlah bahwa orang tersebut adalah orang beriman. Kenapa? Karena Allah telah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 18 ini,
Jadi Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama sholata zakah. Jadi menegaskan bahwa makna ayat surat At-Taubah 18 ini, kalau ada orang yang selalu senang di masjid, senang beraktivitas di masjid, bukan hanya jadi panitia pembangunannya, tetapi setelah ada bangunannya dia menjadi pengurus Dewan Kemakmuran Masjid, dan dia menjadi inisiator dan bahkan dia yang menjadi leadernya untuk memakmurkan masjid, maka orang seperti ini pasti dia termasuk orang yang beriman. Karena Allah pernah menegaskan hanya yang bisa memakmurkan masjid hanya orang yang beriman pada Allah dan yaumil dan menegakkan salat dan menunaikan zakat. Kemudian keistimewaan masjid, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Jadi ditegaskan di dalam surat Al-Jin, ya Allah mengatakan bahwa sesungguhnya masjid-masjid itu lillah, milik Allah semua. Jadi makanya sebenarnya kalau ada orang yang mengklaim atau kelompok tertentu mengklaim sebuah masjid, itu menyalahi ayat ini. Karena kalau sudah orang siapapun yang membangun masjid, kalau sudah disebut masjid, maka itu milik Allah. Artinya milik Allah digunakan untuk semua umat Islam. Jadi tidak boleh di kotak-kotak, tidak boleh berdasarkan keluarga tertentu, kelompok tertentu, organisasi tertentu, partai politik tertentu, nggak boleh. Ya, karena kalau itu diklaim maka akan bertentangan dengan surat Al-Jin ayat 18 ini, bahwa sesungguhnya annal masajida, jadi anna itu taukid ya, sesungguhnya masjid-masjid itu lillah, kepunyaan Allah. Disebut dengan Baitullah gitu. Fala tad'u ma'allahi ahadan, maka tidak boleh di masjid itu ada sesembahan yang lain selain Allah. Jadi tidak boleh doa bersama di masjid. Jadi doa bersama dalam pengertian doa antar agama gitu. Jadi bareng-bareng berdoa di masjid misalnya, artinya ada yang disembah ya, yang dipertuhankan selain Allah, itu di masjid itu tidak boleh. Jadi walaupun misalnya ini makna toleransi sekarang itu harus bareng-bareng gitu ya, harus bareng-bareng. Tapi kalau itu dilakukan di masjid dan kemudian ada nama Tuhan selain Allah yang ikut disembah, maka itu dilarang keras dan itu hukumnya haram, nggak boleh dilakukan. Jadi bertentangan dengan ayat ini ya. Ahabul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, tempat di suatu negeri yang paling Allah cintai adalah masjid-masjidnya. Jadi masjid di tempat itu, atau di negeri itu, di kampung itu, atau di kota itu. Dan lokasi yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar-pasarnya di negeri itu atau di kampung itu. Ya, ada apa di pasar ya? Karena tadi pasar itu tempat orang bisa melakukan berbagai macam tipu muslihat, sumpah palsu, kemudian macam-macam lah. Itu dilakukan di pasar. Di pasar. Oleh karena itu diupayakan kalau kita baca Quran jangan baca Quran di pasar gitu. Di pasar itu tempat yang tidak layak untuk dilakukan ibadah di pasar. Jadi yang paling disukai oleh Allah adalah masjid. Jadi masjid itu bukan hanya memang dia digunakan untuk ibadah, tetapi memang tempatnya sendiri oleh Allah dimuliakan. Tidak boleh orang ke sana ke masjid misalnya pakai sepatu, apalagi kotor, apalagi pernah ada yang bawa anjing dan seterusnya. Karena masjid itu ada batas-batas suci di situ. Bahkan ada aturannya, termasuk orang sedang haid tidak boleh berdiam diri dalam masjid. Kalau hanya lewat saja diperbolehkan, tapi kalau berdiam diri tidak diperbolehkan. Dan juga ada ritual, yaitu diupayakan kalau kita ada waktu ketika masuk ke masjid sebelum melaksanakan sholat wajib dan masih ada waktu, maka kita upayakan untuk sholat tahiyatul masjid. Artinya sholat untuk menghormati masjid. Tahiyat artinya penghormatan, yang menghormati masjidnya. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala hina yahruju rajulu min baitihi ila masjidihi farijluhu tuktabu hasanatan warijlun tamuhu sayyi'atan. Jadi Rasulullah SAW bersabda, siapa saja ketika dia keluar dari rumahnya menuju masjid, maka setiap langkah yang
satu itu akan dicatat sebagai suatu kebaikan, dan langkah kaki yang satunya lagi sebagai penghapus suatu keburukan atau kejelekan. Luar biasa. Jadi semakin jauh ya jarak ya tempat lokasi rumah ke masjid itu semakin mulia atau semakin besar pahalanya dan semakin banyak dosa yang dihapuskannya. Pernah Rasulullah SAW didatangi oleh seorang yang buta, dia tidak bisa melihat. Beliau datang ke Rasulullah meminta keringanan. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku ini orang buta. Wa sasi udari, rumahku jauh. Wala yu'alimuna ahadun, dan tidak ada yang nuntun aku untuk masuk ke masjid ini. Hal tajiduli rusotan an usolli bi baiti. Apakah engkau memberikan keringanan kepadaku untuk sholat di rumahku saja? Kemudian Rasulullah tidak langsung mengiyakan. Rasul mengatakan, hal tasma'un nida, apakah engkau mendengar adzan? Orang ini kemudian mengatakan, na'am ya Rasulullah, asma'un nida. Jadi aku mendengar adzan ya Rasulullah. Kata Rasul, idzan ma ajidu laka rusotan an tusolliya fi baitika. Kalau demikian aku tidak memberikan keringanan kepadamu untuk sholat di rumahmu. Jadi tetap yang buta dan rumah jauh selama masih bisa mendengar adzan dan masih bisa berjalan, dia disuruh oleh Rasulullah untuk tetap datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Jadi begitu besarnya, begitu mulianya memakmurkan masjid. Karena di antara memakmurkan adalah menegakkan sholat di dalamnya. Nah, kita balik lagi, apa sih maksudnya memakmurkan masjid dalam bahasa Arab? Makmur itu dari kata amarah. Amarah itu artinya untuk sifatnya umum, jadi memperbaiki, membangun, memelihara dan seterusnya. Itu. Jadi kalau makmur masjid itu ya memang tidak hanya sekedar membangun, tapi bagaimana menghidupkan atau mengisi kegiatan-kegiatan di dalamnya. Jadi contoh-contoh memakmurkan masjid misalnya yang pertama pemeliharaan dan perawatan bangunan masjid agar senantiasa dalam keadaan bagus, bersih, indah serta terawat. Kemudian bisa rutin melaksanakan kegiatan ibadah seperti sholat berjamaah, sholat Jumat, sholat taraweh di bulan Ramadan. Insya Allah sekarang bulan Ramadan tahun ini tidak dalam keadaan COVID ya. Mudah-mudahan bisa kembali lagi ramai lagi setelah 2 tahun vakum ya. Jadi tidak ada kegiatan, bahkan waktu awal-awal tahun 2020 itu masjid-masjid banyak yang dikunci sehingga boro-boro kita bisa memakmurkan dengan sholat taraweh dan seterusnya. Bahkan kemudian ada masjid yang tidak boleh melaksanakan sholat di situ, sehingga orang banyaknya di rumah. Dan ternyata yang di rumah juga tidak kemudian selamat ya, sebagian malah yang lewat itu karena ajalnya tiba ya pas ketika dia ada di rumah, bukan sedang di masjid. Sementara yang di masjid ya kalau ajalnya belum sampai ya dia sehat-sehat saja ya. Jadi insya Allah bulan Ramadan ini kita coba ramaikan masjid-masjid kita sehingga ya di situ ada syiar dan kita tergolong orang-orang yang memakmurkan masjid. Kemudian bisa berdoa bersama, bisa tadarus Al-Quran dan sebagainya. Kemudian juga mengadakan kegiatan ya keagamaan ini juga setelah vakum ya 2 tahun lamanya ya pengajian, misalnya pengajian rutin ya, pengajian peringatan hari besar dan seterusnya itu bisa dilakukan di masjid, dilakukan kembali. Mengenai kegiatan pendidikan formal itu kalau memang punya kemampuan dan ada siswanya di situ, kemudian menilai kegiatan sosial dan sebagainya. Jadi jadikan masjid itu memang pusat kegiatan keagamaan yang memang layak harus kita lakukan. Kenapa? Karena kita sangat menginginkan yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang memakmurkan masjid itu dijamin menjadi orang-orang yang beriman. Orang beriman pada Allah dan yaumil akhir, orang yang selalu menegakkan sholat dan menunaikan zakat, dan mereka orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan tentu yang paling utama dan yang harus kita prioritaskan adalah memakmurkan masjid itu dengan sholat berjamaah. Jadi sholat 5 waktu berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, laqad hamamtu an amuro fityati wa yajma'u huzaman min khitabin summa atati qauman yusalluna fi buyutihim lastu bihim illatun fa akhraqaha alaihim. Jadi Rasulullah SAW pernah berkelakar ya. Sungguh saya ingin sekali untuk memerintahkan para pemuda ya, para pemudaku untuk mengumpulkan tumpukan-tumpukan kayu bakar. Kemudian saya pergi ke suatu kaum yang mengerjakan sholatnya di rumah-rumah tanpa uzur ya, di rumah-rumah mereka tanpa uzur. Lalu aku akan membakar rumah-rumah tersebut ya.
Tapi itu tidak dilakukan, tapi sebagai ancaman ya, bahwa justru sebaliknya masjid kosong kemudian rumah walaupun dia negarakan sholat tapi sholatnya di rumah tanpa udzur bagi para laki-laki ini ya tidak berjamaah di masjid, maka Rasulullah mengancam dengan akan membakarnya. Ini menunjukkan bahwa pentingnya sholat berjamaah di masjid. Kemudian dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 36 Allah berfirman fi buyuti adinallah an turfa'a wa dzkaru fiha ismuhu wa yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Jadi di rumah-rumah Allah itu ya, itu di masjid-masjid Allah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-nama Allah, dan itu dilakukan pada waktu pagi dan petang, maksudnya pada sholat subuh dan sholat asar ya, sholat asar. Atau di dalam hadis yang lain ya tentang keutamaan sholat berjamaah, Rasulullah SAW bersabda, ya sholatul jamaah afdhalu bi sholatil fadhi bi sab'in wa isrina darajah. Jadi sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian sebesar 20 derajat. Artinya 20 derajat itu tidak hanya sekedar 27, maksudnya dari angka, tetapi berlipat-lipat yang hanya Allah sajalah yang yang maha kuasa yang menentukannya. Ya, tidak mesti hitungan 20 ya 27 ya. Artinya bisa terserah Allah memberikan pahala kepada orang-orang yang biasa menunaikan sholat berjamaah di masjid. Ya, keutamanya luar biasa karena tidak hanya sekedar sholatnya, tetapi banyak kebaikan-kebaikan yang kita tunaikan ketika kita sholat berjamaah di masjid. Atau dalam sebuah hadis ya, Rasulullah SAW bersabda, ini kaitannya dengan kalau dulu zaman hidup Rasulullah kalau malam itu gelap gulita. Jadi sulit karena belum ada lampu ya, belum ada penerang. Demikian pula kadang dinginnya luar biasa. Sementara kalau panas, kalau siang hari panasnya luar biasa, sehingga sholat berjamaah di masjid itu berat bagi para sahabat dulu. Kemudian apalagi kalau hujan. Dulu Masjid Nabawi ketika hidup Rasul itu atapnya terbuat dari daun kurma dan kemudian lantainya langsung tanah. Jadi ketika hujan tidak memungkinkan para sahabat untuk sholat di dalam Masjid Nabawi. Maka dari itu Rasul mengatakan kalau seandainya sholat karena hujan turun dan itu tidak mungkin karena sholat, maka dibolehkan untuk mengambil rukhsah, itu boleh dijama'. Tapi tentunya kejadian itu tidak terjadi lagi pada saat sekarang kita ini, karena masjid-masjid di kita ini ya tidak ada yang terbuat atapnya dari daun kurma dan tidak ada yang kemudian lantainya langsung tanah gitu. Ya, malah bagus-bagus banget ya, sehingga tidak ada alasan kemudian ketika hujan kemudian sholat jamak di rumah. Ya, karena itu pasti karena kemalasan, bukan karena alasan syar'i. Jadi Rasulullah SAW bersabda, ya, Bashir al-masya'iin fi dhulumi ilal masajidi binuri tami yaumal qiyamah. Berilah kabar gembira bagi orang yang berjalan pada malam gelap gulita menuju masjid untuk sholat berjamaah, bagi mereka akan mendapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat nanti. Warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid, dalam sebuah hadis yang panjang, di antara ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan pada saat ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Jadi seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Jadi dia kalau mau sholat, begitu sholat dia ingat masjid. Dimanapun dia berada, dia berupaya semaksimal mungkin untuk sholat di masjid. Baik di perjalanan atau di satu tempat yang bukan tempat mukim dia berusaha untuk bisa melaksanakan sholat di masjid. Orang-orang seperti ini akan Allah berikan naungan ketika tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah, itu pada padang mahsyar. Jadi memakmurkan masjid juga diantaranya keutamanya adalah dengan sebagai tempat belajar ilmu. Jadi Rasulullah SAW juga bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyaituhumur rahmah wa haqqatuhum malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Jadi tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, kemudian mereka membaca Al-Qur'an, ya, kemudian saling mengajarkannya, jadi belajar dan mengajarkan Al-Qur'an, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, jadi ketenangan hidup, dan akan dinaungi oleh rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah,
dan mereka akan dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan di sisinya. Makanya di tengah-tengah malaikat yang ada di sisi Allah, orang-orang yang sedang mengkaji Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, membaca Al-Quran, itu akan disebut-sebut namanya di hadapan para malaikat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain, man dakhala masjidana hada ta'allamu khairan aw yu'allimuhu kana kal mujahid fi sabilillah wa man dakhalahu li ghairi dzalika kana kan nadhir ila ma laisa lahu. Jadi barang siapa yang masuk ke suatu masjid kemudian dia belajar atau mengajarkan kebaikan, maka ia seperti mujahid di jalan Allah, seperti orang sedang berjihad di jalan Allah. Dan barang siapa masuk ke dalam masjid bukan untuk itu, tidak untuk sholat, tidak untuk thalabul ilmi dan seterusnya, maka ini seperti orang melihat sesuatu yang bukan miliknya. Makanya dia kebingungan, jadi tidak mendapatkan apa-apa. Maka dari itu memakmurkan masjid, ya karena ini disunahkan Rasul dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW, banyakkan keutamanya, diantaranya adalah para pendiri masjid akan ditempatkan di surga yang khusus di akhirat kelak. Orang yang memakmurkan masjid digolongkan sebagai orang yang beriman pada Allah. Orang yang membaca dan belajar Al-Quran di masjid akan diberikan keberkahan oleh Allah. Orang yang memakmurkan masjid akan mendapat pahala seperti orang yang naik haji. Ya, itu dalam sebuah hadis yang lain. Orang yang memakmurkan masjid akan mendapat naungan Allah pada hari kiamat nanti. Orang yang memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah akan dihapuskan dosanya dan diangkat derajatnya. Dan orang yang pergi ke masjid untuk sholat subuh berjamaah akan mendapatkan tuntunan dan cahaya sempurna pada hari kiamat. Meskipun sekarang ada cahaya, ada lampu, tapi hadis tadi berlaku juga untuk orang yang bersusah payah untuk menunaikan ibadah ya di dalam masjid, ya baik itu waktu subuh ataupun waktu isya. Karena Rasulullah mengatakan siapa yang sholat berjamaah di masjid isya dan subuh maka dia bukan orang munafik. Artinya karena orang munafik itu tidak bisa sholat kalau tidak dilihat oleh orang lain. Dan pada saat itu, pada saat hidup Rasul, sholat isya dan sholat subuh itu gelap gulita, jadi orang-orang tidak bisa melihatnya, maka orang-orang munafik nggak datang. Tetapi hadis itu berlaku untuk sekarang. Jadi orang yang biasa sholat berjamaah sholat isya dan sholat subuh pasti dia bukan orang munafik. Mudah-mudahan kita semua berupaya, ini para bapak-bapaknya dan juga ibu-ibunya jangan dilarang, kata Rasul, jangan dilarang kalau mereka menunaikan sholat berjamaah di masjid. Selama yang di rumah aman, artinya tidak ada kewajiban syar'i sebagai ibu yang sebagai ummun warabatul bait untuk mengajarkan anak-anaknya melaksanakan sholat. Jadi ibu-ibu itu diberikan rukhsah keringanan sholatnya di rumah dan lebih diutamakan di rumah. Kalau di situ juga ada hal yang harus dia kerjakan. Tetapi kalau mereka tidak punya beban kewajiban syar'i di rumahnya dan kemudian mau ke masjid ikut berjamaah, maka Rasulullah melarang. Ada orang yang melarang, maksudnya jangan sampai ada orang yang melarang wanita untuk datang ke masjid, ya, dengan alasan dia misalnya lebih utama di rumah. Kalau di rumah malah sendirian dan kemudian dia juga tidak bisa khusyuk, maka bagi ibu-ibu yang seperti itu ya sebaiknya berjamaah di rumah, berjamaah di masjid, asal memang pastikan tidak ada fitnah, tidak ada gangguan dan tidak membahayakan. Dan umumnya di komplek-komplek perumahan insya Allah aman. Kalau bisa dia melaksanakan sholat di masjid, itu pun mendapatkan keistimewaan, kemuliaan sholat berjamaah di masjid, termasuk bagi para wanita. Demikian yang saya sampaikan terkait dengan memakmurkan masjid, ya. Dan saya yakin ya teman-teman sekalian sudah terbiasa, karena sebagian dari kita ini ada yang menjadi para pengurus masjid, ya. Tapi tidak salah kalau kita menyampaikan bagaimana Allah memberikan balasan atau memberikan sifat-sifat ya bagi orang-orang yang istiqomah memakmurkan masjid. Yang paling utamanya adalah yang biasa sholat berjamaah di masjid di mana dia tinggal. Saya kembalikan waktu ke Mas Arya dan silakan. Mungkin tidak berdiskusi ini kali sih, bisa testimoni, bisa ngasih motivasi. Ya. Saya kembalikan. Baik.
Terima kasih Ustadz Sam penyampainya tentang terkait memakmurkan masjid, sangat sangat lengkap Ustadz ya, dari mulai apa itu ciri-ciri orang memakmurkan masjid, kemudian keutamaan dari memakmurkan masjid, aktivitas memakmurkan masjid, hingga keutamaan sholat berjamaah gitu, dan ada kewajiban atau mungkin anjuran gitu ya Ustadz bagi kita laki-laki untuk berjamaah di masjid, dan terakhir masjid tempat belajar ilmu. Baik, teman-teman dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya atau kata Ustadz tadi kalau ada testimoni, ada yang ini diskusikan, silahkan. Kang Cucu udah buka layar, juga Kang Uda Daniel. Monggo Kang Cucu. Ya, Buka Assalamualaikum ininya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lihat Kang. Ya, Pak Ustadz, ini yang dimaksud masjid itu sama ya dengan musola ya? Pertanyaan saya itu. Masjid dengan musola. Jadi musola itu umum, musola itu tempat sholat. Walaupun masjid ada tempat bersujud ya, tapi masjid itu adalah bangunan yang memang dikhususkan memang untuk sholat. Jadi sehingga di situ ada ruangan tertentu, ada batasan-batasannya. Ya, batasannya mana yang masuk masjid, mana tidak, dan itu ada syariat ketika kita masuk ke dalamnya, ada sholat tahiyatul masjid. Sedangkan musola sifatnya umum, tempat sholat itu bisa lapangan, bisa bahkan kalau di gedung-gedung tinggi itu bisa basement yang sehari-harinya bisa jadi tempat parkir, itu bisa jadi musola. Atau di rumah kita ada ruang-ruang tertentu jadi tempat sholat. Jadi musola itu tempat sholat. Tempat sholat itu sifatnya umum di mana saja. Ya tentunya masjid bagian dari musola. Itu kalau secara harfiahnya, secara bahasanya. Tetapi kita kan ada makna syar'inya bahwa masjid itu memang bangunan yang di situ memang tempat orang sholat. Ya, jadi tempat orang sholat, dan ada masjid jami. Masjid jami itu tempat masjid yang biasa digunakan untuk sholat Jumat. Untuk sholat Jumat disebut masjid jami, ya. Jadi untuk sholat Jumat. Dan kemudian ada masjid-masjid kecil yang biasanya disebut musola, padahal sebenarnya itu masjid juga, tapi bukan masjid jami. Sedangkan musola itu nggak mesti wujudnya dalam bentuk bangunan masjid, ya. Tetapi bisa jadi ruangan-ruangan, bahkan lapangan itu disebut dengan musola. Kalau kita gunakan sewaktu-waktu untuk sholat. Seperti misalnya sholat Id, ya karena di masjid tidak muat, maka diupayakan di tempat yang luas, walaupun itu lapangan, tapi ketika digunakan untuk sholat disebut musola. Makanya tidak ada tahiyatul musola, itu nggak ada ya. Jadi kalau di lapangan ya sholat misalnya sholat Id di lapangan, ya mestinya tidak sholat tahiyatul masjid, kan bukan masjid, itu musola. Tempat yang dipakai untuk sholat maksudnya ya. Musola itu tempat yang dipakai untuk sholat. Di rumah kita bisa kita membuat khusus musola. Pasti kita misalnya tidak mengatakan masjid itu ruangan khusus untuk sholat, tapi bukan masjid. Kenapa? Karena memang itu di dalam rumah, Sehingga di situ misalnya misalnya kita punya ruangan khusus untuk sholat, tidak ada sholat tahiyatul masjid ke situ. Jadi setiap mau sholat di musola di ruangan ya tempat sholat kita di rumah, kemudian tahiyatul masjid gimana? Ini bukan masjid, ini rumah yang kemudian ada tempat khusus untuk sholat. Jadi sebutnya musola. Jadi supaya tidak bingung gitu ya. Jadi musola itu sifatnya umum, apapun tempatnya, bentuknya seperti apapun, tapi bisa dipakai untuk sholat. Ya, disebut musola. Kalau masjid itu bangunan tetap diam, dan itu ada batasan-batasannya, dan itu biasa digunakan untuk sholat. Dan kalau masjid jami berarti untuk sholat Jumat. Kalau tidak untuk sholat Jumat disebut masjid saja. Di masjid untuk sholat berjamaah di dalamnya. Begitu Kang Cucu. Ya, iya. Terus yang lain Pak Ustadz. Nah sekarang bagaimana hukumnya? Ini kan kadang-kadang banyak orang setelah sholat, ya ada yang wirid dan sebagainya. Tapi ada yang ngobrol. Banyak lah ya ceritanya, ini ada ngobrol sana kemari lah. Tapi bukan urusan agama gitu. Apakah diperbolehkan gitu Pak Ustadz? Ya memang memakmurkan juga, sholat juga di masjid gitu. Tapi setelah sholat biasa, apa ya namanya, ngobrol lah, ngumpul-ngumpul, cerita-cerita apalah, politika apa kadang-kadang yang lain. Gimana ada ini? Sebenarnya gini, hukum asalnya yang penting gini, ya larangan-larangan dulu ya.
Larangan di masjid itu misalnya larangan untuk berjual beli. Artinya jangan sampai masjid jadi pasar. Ya, karena tadi itu beda banget ya. Kata Rasulullah, yang paling disukai oleh Allah tempat di suatu daerah adalah masjidnya, yang paling dibenci adalah pasarnya gitu ya. Jangan sampai kemudian masjid jadi pasar. Kemudian yang kedua yang dilarang ya tentunya berseteru, berselisih, ya, berselisih, bertengkar dan seterusnya. Ya, itu secara etikanya tidak pantas tempat ibadah kemudian jadi tempat pertentangan atau apa ya orang Sunda bilang pasea gitu ya. Dan karena sekarang itu ada orang karena beda pendapat kemudian ribut gitu, bisa ribut di masjid gitu kan, dan seterusnya. Kemudian sedangkan bicara ngobrol misalnya, selama itu ngobrol yang mubah boleh, tapi dengan catatan tidak mengganggu orang sedang ibadah. Atau bisa jadi ini, kalau itu sedang pengajian kan sering kali gitu. Orang sedang pengajian, kemudian ada orang yang sengaja di situ dia sholat sunnah gitu ya. Jadi ini bukannya pengajian yang mengganggu sholat, tapi sholat sunnahnya mengganggu pengajian. Ya. Jadi ada saya beberapa kali karena ngaji habis maghrib sampai isya, ada orang sengaja sholat sunnah ba'diyah itu lama-lama dan dia di tengah-tengah gitu. Sementara saya sudah siap gitu. Nah yang seperti ini artinya dia tidak tahu aulawiyat. Aulawiyat itu prioritas. Tholabul ilmi itu faridotun. Jadi menuntut ilmu itu wajib. Ngaji itu wajib gitu ya. Sementara dia sholat sunnah itu apalagi sendiri ya, untuk sendiri. Sedangkan pengajian itu untuk umum. Jadi kalau dia kekeh melaksanakan ibadah sunnah. Kalau saya biasanya penceramah, saya langsung saja saya ngaji, tidak perhatikan orang yang sedang sholat sunnah, karena dia harusnya menyesuaikan bahwa harusnya menyesuaikan ini melaksanakan kewajiban. Dia lebih baik diam tidak sholat sunnah, lebih baik diam mendengarkan pengajian, itu akan dapat pahala wajib. Sedangkan dia menunaikan ibadah sholat sunnah, ya dapat pahala sunnah. Tapi kalau dia sholat sunnah, dia mengganggu orang yang sedang melaksanakan kewajiban, jadi kebalikannya dia. Jadi malah tercela gitu ya, tercela. Harusnya tadi dia lebih mementingkan yang wajib. Sebagaimana kalau misalnya ada orang sholat wajib, sudah menunaikan sholat wajib, sudah qomat, sementara dia tetap sholat sunnah. Harusnya dia membatalkan sholat sunnahnya, kemudian dia gabung melaksanakan sholat wajibnya. Itu namanya dia ngerti aulawiyat. Mana yang dia prioritas? Dia harus diutamakan dulu yang wajib, baru kemudian dia menunaikan yang sunnah. Nah, tapi kalau seandainya dia tidak mengganggu apapun karena tidak ada yang sedang sholat, tapi dia ngobrol, dan ngobrolnya ini hal yang mubah, bukan ngomongin orang, bukan gibah ya, bukan memfitnah dan seterusnya, bukan nego-nego yang untuk berbuat maksiat, kan bisa jadi di masjid jadi tempat negosiasi untuk korupsi misalnya dan seterusnya, atau mau ngerampok dan seterusnya ya. Selama itu pembicaraan yang mubah dibolehkan, ya, dibolehkan ya, nggak ada masalah gitu ya. Asal memang isi pembicaraan yang boleh, yang mubah, atau tadi tidak mengganggu orang sedang ibadah. Kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih, Mbak Evel. Terima kasih Ustaz. Kang Cucu ya. Jawab ya. TFL monggo langsung disampaikan pertanyaannya, testimoni mungkin. Hatur nuhun Kang Arya, hatur nuhun Kang Ustadz. Penasaran aja, kan sebenarnya dari dulu juga sudah sering sih masjid dipakai resepsi nikah, itu bagaimana ceritanya ya Ustadz ya? Sementara dulu waktu kecil saya pernah dengar bahwa salah satu tanda-tanda kiamat adalah menggunakan masjid untuk kemeriahan yang di luar itu ya, di luar salat dan lain-lain gitu. Lalu kalau memang yang saya dengar tentang bahwa menggunakan masjid dengan dengan keramaian selain sholat itu memang benar, berarti kan seharusnya pengurus masjid lebih mengerti itu gitu dan tidak memanfaatkan itu untuk mencari uang dengan menyewakannya menjadi tempat resepsi. Itu yang pertama. Lanjutan dari yang pertama itu adalah kalau memang itu salah, jika misalnya saya mendapatkan undangan untuk resepsi nikah di dalam masjid, tapi masjidnya itu dikondisikan seperti gedung resepsi gitu loh Ustadz. Jadi
sajadah-sajadahnya semuanya dirapikan, jadi lantai telanjang gitu kan, jadi kita bisa memakai sepatu masuk ke dalam situ. Itu bagaimana kalau saya mendapat undangan resepsi di masjid yang sudah dikondisikan seperti gedung resepsi? Itu kelanjutan dari yang nomor 1. Yang nomor 2 adalah mengenai nama masjid. Saya pernah membaca di beberapa tempat namanya itu adalah Al-Murtado. Boleh diinfo sebenarnya itu artinya apa? Bukan berarti murtad kan, Ustadz? Itu. Lalu satu lagi tentang Al-Jabar ya, yang masjid yang dibangun oleh siapa? Ridwan Kamil ya, Gubernur Ridwan Kamil. Tapi saya kemarin atau kapan membaca di Twitter bahwa katanya Al-Jabar itu merupakan salah satu Asmaul Husna. Jadi tidak boleh dijadikan nama sesuatu gitu, karena itu masjid. Menurut dia yang di Twitter itu katanya haram. Mohon pencerahannya Ustaz. Segitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini yang jadi sering kali sekarang ini masjid pun dijadikan sebagai tempat multiguna gitu ya. Jadi padahal masjid itu ya tadi ada aturan-aturannya. Jadi ada syariat yang mengikuti pemanfaatan penggunaan masjid. Jadi kalau kita buka tentang masjid itu banyak sekali. Misalnya tadi ada syariat sholat tahiyatul masjid, kemudian ada larangan wanita yang sedang haid untuk berdiam diri di masjid, larangan orang kafir masuk ke masjid, larangan juga ada binatang-binatang yang najis seperti anjing masuk ke masjid. Kemudian etikanya masuk ke masjid itu orang itu dalam keadaan suci. Makanya di situ ada batas suci. Karena memang itu untuk melaksanakan ibadah. Nah, memang makin ke sini ketika orang di dalam benaknya yang ada adalah kapitalisasi. Jadi bagaimana ini bisnis bisa menghasilkan uang, maka berubahlah. Jadi masjid bisa jadi multifungsi. Padahal harusnya nggak boleh. Kalau ataupun misalnya dia ingin mengadakan, kalau akad nikahnya nggak ada masalah. Karena biasanya akad nikah itu identik dengan orang-orang juga di situ memang dalam keadaan suci, kemudian memang melaksanakan ini walaupun tidak disyariatkan. Jadi akad nikah itu tidak mesti harus di masjid. Jadi akad nikah antara di masjid dan di luar masjid sama aja. Jadi karena memang akad nikah itu nilainya bukan nilai ibadah ritual dalam pengertian seperti sholat yang harus ada syarat rukun sebagaimana sholat misalnya harus wudhu macam-macam, enggak. Jadi boleh juga bukan masjid, tapi tentunya punya keinginan biasanya orang yang menikah itu supaya suasana memang suasana ritual gitu, sehingga diawali dengan zikir dulu atau baca Quran dulu. Biasanya ketika akan nikahnya juga dinasehati dulu dengan ada khutbah nikah dulu, kemudian dengan doa dan seterusnya, maka biasanya memilih akad nikah itu di masjid. Itu lebih baik, lebih utama. Tetapi mohon kalau pas walimahnya, resepsinya ya jangan di masjid juga. Mungkin ada tempat kalau dia mau misalnya tadi bisa ada pemasukan misalnya ke DKM untuk ngurus masjid, ada ruangan tersendiri, memang ruangan untuk resepsi. Dan itu bukan masjid ya. Jadi kalau di kompleks saya ada dulu masjid lama itu kemudian kita rubah fungsinya. Kalau kecuali kalau taraweh karena tidak muat di masjid yang utama, maka kemudian sampai ke masjid lama dipakai juga untuk sholat taraweh. Tapi kesehariannya kita boleh di situ karena memang itu kita ikrarkan itu bukan masjid. Ya masjid itu yang utama yang biasa untuk sholat 5 waktu dan sholat Jumat gitu ya. Nah ini boleh jadi majelis taklim, bahkan kegiatan pemilu macam-macam di situ, bahkan kemudian ada pelayanan posyandu dan seterusnya itu dipakai di situ. Maka kalau kita deklirkan walaupun dulunya masjid tapi sudah berubah fungsinya, kita katakan ini untuk umum, ya silahkan. Dan itu tidak ada syariat yang mengikutinya. Jadi karena sudah berubah fungsinya bukan lagi masjid, walaupun dulunya masjid, maka silahkan digunakan secara umum. Jadi ini kewajiban para pengurus masjid. Mestinya tahulah bahwa karena masjid itu tempat khusus. Bahkan disebutkan dalam ayat tadi kan bahwa masjid itu innal masajida lillah. Jadi masjid itu milik Allah. Milik Allah. Jadi itu harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi ada syariat fikih tersendiri bagaimana kita menghormati masjid.
Ya, menghormati sebagaimana fikih tersendiri ketika kita menghormati Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an, walaupun Al-Qur'an itu sama, kertas juga. Isinya ada tulisan Arab ya, Arab, tapi kalau disebut dengan Al-Qur'anul Karim itu tidak boleh dia menghina. Seperti yang dilakukan oleh yang terjadi di Swedia dan juga di Belanda ya. Yang satu kemudian membakar, yang terus nyobek-nyobek kemudian nginjak-injak. Itu suatu penghinaan yang sangat tercela, yang terkutuk, yang tidak sepantasnya. Karena walaupun ya ini kan cuma kertas doang, itu sama dengan buku-buku yang lain. Iya, tapi itu kitab suci Al-Qur'an. Sama dengan masjid. Ya sama, ini bangunan sama dengan ruang ini. Tapi dia ada dikhususkan memang fungsinya untuk masjid, sehingga ada aturan-aturan. Tidak boleh dengan semena-mena kemudian menggunakan masjid. Kemudian orang pakai sepatu kotor, injak-injak di situ. Ya. Walaupun ini sudah disepakati misalnya sama DKM-nya, mestinya DKM-nya tahu. Itu kali yang pertama. Memang banyak kalau orang orientasinya materi tadi. Makanya saya tidak sependapat dengan masjid dijadikan sebagai pelayanan masyarakat. Itu melampaui batas fungsinya. Jadi tidak perlu kemudian DKM menyediakan di situ tempat tidur, tempat ini kan itu ada hotel. Itu tempat untuk nginep, untuk ini ya ada hotel atau ada rumah ini. Kemudian tempat singgah di situ. Dan itu apalagi diviralkan dan dibagikan, menurut saya itu sudah lewat dari fungsi sebenarnya dari masjid itu. Kemudian bahkan tadi kalau misalnya ada yang kehilangan, DKM menggantinya. Bahkan kemudian ada bonus tuh, ada diiming-iming kalau sholat subuh di situ maka ada bukan door prize itu untuk umroh misalnya. Itu justru mengkondisikan orang tidak ikhlas. Ya, orang tidak ikhlas. Jadi bukan memakmurkan masjid yang sebenarnya. Karena yang memakmurkan itu adalah man amana billahi wal yawmil akhir, orang-orang yang beriman pada Allah, yang pasti orang-orang yang ikhlas. Jadi bukan untuk orientasinya diviralkan kemudian bahkan kemudian berubah masjid jadi tempat wisata dan seterusnya. Ini sesuatu hal yang sudah keluar dari fungsi utamanya dari masjid. Sehingga di situ marwah masjid itu hilang. Ya, karena tadi orientasi dari pengurusnya yang kemudian katanya ingin lebih maksimal. Maksimal itu masjid itu memang untuk menyediakan tempat ibadah yang nyaman bagi jamaahnya dan mengkondisikan di situ orang berbuat ikhlas. Jadi sumber diajarin keikhlasan itu dari masjid, bukan malah sebaliknya. Jadi mengajari ketidakikhlasan dari masjid. Ya, karena masjid ini milik Allah dan orientasi hanya untuk Allah saja. Maka tadi dalam surat Al-Jin dilarang, tidak boleh menyembah selain Allah. Ada sembahan-sembahan selain Allah, termasuk motivasi beribadah kepada selain Allah. Dan riya itu adalah ibadah, motivasinya tujuannya bukan hanya untuk Allah semata. Itu namanya riya. Dan itu mestinya tidak boleh dilakukan oleh para pengurus masjid sehingga memunculkan orang tidak ikhlas ibadah kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang nama tadi memang betul. Kalau Al-Jabbar itu artinya Allah yang maha Jabbar itu, atau Jabbar Mutakabbir yang maha besar. Jabbarun atau yang Mutakabbir yang tadi yang sombong itu ya sifat Allah gitu ya. Manusia nggak boleh sombong karena itu selendangnya Allah, itu sifat-sifat Allah. Makanya kalau mau dikasih nama Jabbar itu harus pakai Abdul Jabbar, pakai sebut hamba. Karena Al-Jabbar adalah Asmaul Husna, sehingga harus diawali dulu kalau mau dipakai nama jadi pakai Abdul Jabbar. Atau misalnya Khaliq Abdul Khaliq. Kalau misalnya Rahman Abdul Rahman, Rahim Abdul Rahim, tidak boleh hanya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Khaliq dan seterusnya. Ya, itu dari sisi penamaan, karena tidak boleh makhluk dinamai dengan salah satu Asmaul Husna, salah satu nama-nama Allah, kecuali kalau menggunakan di depannya ada Abdun hamba. Jadi hambanya dari Allah gitu ya. Maka Rasulullah juga senang dipanggil Abduhu wa Rasuluhu, hambanya dan utusannya, itu Abduhu wa Rasuluhu. Jadi ya mungkin kalau memang yang dimaksud tapi itu masjid itu Al-Jabbar dalam pengertian Asmaul Husna ya tidak boleh. Tapi kalau Al-Jabbar tanpa baknya, tanpa ditasdid, Jabar maksudnya Jawa Barat, ya silakan saja ya, karena namanya Jawa Barat gitu, singkatan dari Jawa Barat ya Jabar, ya sudah. Kayak gubernur itu namanya Jabar itu karena tadi bukan Al-Jabbar dalam pengertian Asmaul Husna kayaknya sih. Ya. Cuman ya karena supaya disama-samakan kali ya. Ya, sedangkan al-murtado tadi, murtado itu orang yang diridhoi.
Jadi Allah rodi yang ridho itu Allah, murtado orang yang selalu diridhoi. Pakai do ya. Pakai do bukan pakai da. Kalau murtada Iya, jadi iya. bunyinya kalau bahasa Arab kalau pakai dal murtada. Murtadun al murtadi ya pakai da. Tapi kalau do dari murtado jadi asal katanya dari ridho, rodia. Ya. Oh iya, iya. Orang yang diridhoi gitu. Atau misalnya masjid yang diridhoi atau masjid orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah gitu. Jadi dalam surat Al-Fajr ya atau dalam surat apa? Ya radhiyallahu anhum wa radu anhu atau radiyatan mardiyah ya, mardiyah itu muannas ya. Kalau lakinya mardi atau tadi kan pakai dok kalau nggak salah atau iya DL biasanya kan dok murtado. Walau alam. Baik, terima Ini kasih ada Ustaz. yang Semoga terjawab. Iya, Evelyn. Ya, hatur nuhun selanjutnya pencerahannya. Ustadz ini gilirannya Kak Gina. Namanya kayak nama anak saya sama gini biasanya Gina, Kak Gina. Silahkan Kak Gina Hendro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Kak. Kak Gina anak saya. Jadi kakak. Iya, manggilnya Kak Gina. Kalau saya lagi dongeng emang dipanggilnya Kak. Ini Ustaz, saya mau tanya, bagaimana cara menghadapi marbot? Jadi ceritanya gini, saya itu kan punya komunitas, saya belajar di masjid, anak-anak gitu ya, kita ngajarin anak gitu di masjid, tapi selalu terkendala itu walaupun DKM-nya mengizinkan, nanti marbotnya yang sulit gitu, menghadapi marbot sulit. Nanti yang kita lagi belajar terus dia bertingkah gimana, nanti anak-anak dimarahin segala macem gitu. Sampai kita berpindah-pindah masjid karena selalu berhadapan dengan marbot yang jutek gitu. Gimana caranya Ustadz? Terima kasih Ustadz. Ya mestinya jangan jadi marbot kalau jutek. Tapi itu marbot itu biasanya gini. Kita udah marbot sampai itu biasanya dibayar kan ini. Iya. Iya, gini memang susahnya gini. Ada orang yang menganggap bahwa ramainya anak-anak di masjid itu mengganggu ibadah. Padahal justru kalau kita kan contoh kita Rasul ya. Rasul itu bahkan membawa cucunya dan kemudian digendong. Kemudian ketika beliau sujud itu naik ke punggung beliau gitu dan dibiarkan. Artinya justru gini, kalau seandainya ada masjid ramai dengan anak itu kita artinya masa depan Islam di komplek itu, di perumahan itu cerah. Karena anak-anak senang di masjid. Tapi biasanya kalau kemudian anak-anak itu dilarang ke masjid, apalagi kemudian sampai dimarahin, sampai trauma anak yang ke masjid, maka catat itu, komplek itu masa depan Islamnya suram. Nanti anak-anak tidak mau ke masjid, sehingga kalau dari kecil sudah tidak mau ke masjid, apalagi sudah tua. Susah itu nanti. Jadi sehingga kalau saya di komplek ini justru kalau ada para kakeknya ini itu membawa cucu itu senang. Pasti ramai. Ya memang seperti itu. Karena khusyuk itu bukan berarti tidak ingat apa-apa. Khusyuk itu bagaimana kemudian kita paham, kita sadar apa yang kita kerjakan dan indikator kita khusyuk itu ketika selesai sholat ya dibawa itu bekas sholat itu dalam kesehariannya. Dia menjadi lebih dermawan, kemudian lebih santun, akhlaknya semakin mulia. Itu menunjukkan bahwa sholat dia khusyuk. Ya. Jadi sholat khusyuk itu bukan harus kursus sholat khusyuk, tidak ingat apa-apa, enggak ada. Jadi dulu tidak ada definisi khusyuk itu tidak ingat apa-apa. Jadi sehingga harus diperbaiki gerakannya sampai tarik nafas dulu macam enggak kayak gitu. Karena khusyuk itu ya bagaimana dia sadar, menyadari, jadi jiwanya ikut sholat. Karena yang ditanya tentang sholat itu kan jiwa kita, gitu ya, jiwa kita, bukan raga kita. Jadi jiwa kita itu di sholat. Ketika sholat jiwa kita sholat, berarti kita sadar, kita paham apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan. Itu artinya kita khusyuk. Jadi sahun itu artinya yang tadi dia lalai, ya, lalai
Kenapa? Karena jiwanya nggak ikut sholat, jiwanya lalai, nggak tahu kemana kan gitu ya. Atau tadi jiwanya ingin orientasinya sholat itu ingin dilihat orang. Nah, tadi balik lagi ada marbot-marbot yang memang karena dia merasa tugas dia, maka dia harus membuat suasana sehening mungkin, sekhusyuk mungkin gitu ya. Bahkan tidak boleh ada gangguan, misalnya ribut-ribut anak, padahal anaknya sedang belajar ngaji gitu. Padahal ketika anak belajar ngaji itu menjadi kewajiban orang tua. Karena Rasulullah SAW nyuruh didik anak kalian dengan 3 hal, untuk mencintai Nabi kalian, mencintai keluarga beliau, dan untuk tilawatil Quran. Jadi tilawatil Quran itu bagian yang dipesankan oleh Rasul untuk diajarkan kepada anak-anak kita. Dan tentunya yang lebih pas kalau belajar Al-Quran itu di masjid, sebagaimana tadi hadis yang disampaikan ya. Jadi kalau ada sekelompok orang berkumpul di masjid untuk membaca Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran dan saling mengajarkan Al-Quran, maka akan dikerumuni oleh para malaikat, akan diberikan ketenangan, akan diberikan kasih sayang, dan kemudian akan didoakan oleh para malaikat, dan kemudian Allah akan nyebut-nyebut orang-orang tersebut di hadapan para malaikat di sisinya yang mulia. Jadi mesti harus dikasih tahu lah. Tapi tentunya dengan kasih tahu yang baik-baik, karena kadang-kadang tadi karena dia mungkin sudah capek, sudah ngepel macam-macam, anak-anak pada memberantakin lagi macam-macam. Jadi ya harus pendekatan lah. Dan mestinya pengurus yang bertanggung jawab. Jadi kalau di saya ya marbot itu teknis saja, sedangkan yang menentukan itu ya pengurusnya. Jadi mungkin melalui pengurus ya harus negur ke marbotnya supaya jangan sampai anak-anak yang sedang ngaji kemudian dibubarkan atau tadi dimarahin karena mungkin dia namanya juga anak, tidak mungkin diem gitu. Justru kalau anak kita diem terus malah bingung ini anaknya dia bisa ngomong atau tidak gitu kan. Jadi kalau anak rame memang seperti itu. Biasanya anak yang cerdas itu ya tadi ribut terus. Ya namanya juga anak ya. Kita juga dulu waktu jadi anak-anak mungkin lebih ramai, lebih ribut ya. Saya itu tukang main di masjid, di musola gitu. Tukang main di musola. Bahkan tidur pun saya habis dulu waktu SD itu ya tempat tidur saya ya di musola. Di musola. Jadi sempat juga dipindahkan sama jin. Karena saya sholat di mimbar, kemudian saya tidur di mimbar, kemudian tahu-tahu ada di bawah itu kentongan. Ternyata ada yang geseran. Walau alam, mungkin manusia sih tapi nggak tahu. Tapi kata teman-teman saya kemudian bisa ada yang mindahin katanya. Ya itulah kehidupan dulu kita di kampung kan. Ya kayak yang orang kampung maksud saya karena yang lain kan orang-orang kota ya. Kalau orang kampung merasakan. Begitu. Jadi mungkin harus dikasih tahu lewat pengurusnya, ya, lewat pengurusnya. Ya, Ustaz. Kadang-kadang dia waktu sholat misalnya zuhur nih, nanti langsung dia tutup gitu Ustaz. Langsung dia tutup, dia kunci masjid. Jadi nggak boleh dikunci Ustaz ya. Waduh, repot itu. Itu pasti dia ya marbotnya itu SOP-nya mungkin kayak gitu ya. Mungkin itu pesan. Harusnya ya itu pengurus yang harus membuat disiplinnya. Jadi memang fungsi masjid itu nggak boleh dikunci. Masjid itu milik Allah dan itu memang tempat ibadah dan tidak boleh diklaim milik perseorangan atau milik kelompok gitu ya, nggak boleh. Nah, sekarang ini kan banyak tuh ada kelompok-kelompok tuh mengklaim masjid itu kemudian yang lain nggak boleh. Yang berbeda pendapat, beda mazhab dengan mereka kemudian harus disingkirkan. Bahkan terjadi persengketaan di situ sampai rebutan ya. Rebutan fungsi masjid itu ada gitu. Ini kan tidak bagus banget gitu karena Al-Quran menyatakan tuh innal masajida lillahi. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Dan memang untuk menyembah Allah gitu kan. Untuk disebut kan aneh kada orang beda masalah fikih tapi kemudian dia saling mengklaim atau saling menyingkirkan. Mulai di kepengurusannya dipisah macam-macam sampai ribut. Ini sudah sangat ini masalah saya bilang ini masalahnya bukan hanya masalah masalah akhlak tapi juga masalah akidah. Jadi karena sesuatu yang boleh berbeda yang memang berbeda dari sononya juga ya para sahabat juga berbeda. Jadi kalau berbeda masalah fikih mah udah dari sononya ketika Rasul hidup juga berbeda gitu ya.
Yang nggak boleh itu beda akidahnya. Jadi kan aneh kadang-kadang. Sholatnya sama, ya, sama. Kemudian dan barang-barang di situ bisa sholat, tapi kemudian hati mereka malah saling membenci, kan aneh. Atau saling mengklaim gitu. Ya mudah-mudahan ya di tempat kita jangan sampai ada lah gitu. Ya, kalau ada ya kita punya kewajiban mendamaikan atau tadi ngasih nasihat, menasehati. Jangan sampai masjid jadi sebagai sumber perpecahan di tengah-tengah umat. Ya. Jadi mungkin karena nggak ngerti aja Mbak Gina, mungkin karena nggak ngerti, ya memang harus melalui orang yang berpengaruh kepada marbot itu. Jadi kewajibannya itu mengarahkan. Jangan sampai dikunci. Oh, orang itu masjid itu bisa, karena ada orang bisa karena terlambat kan. Jangan sampai gitu, kita mau sholat air wudhu nggak ada, kemudian mau masuk ke musola itu dikunci, terus akhirnya sholat di emperan ada tai ayam macam-macam, waduh masalah. Ada apalagi ada bekas ternyata di situ ada bekas tapak anjing, waduh lebih parah lagi. Karena bisa jadi gitu, karena kalau di emperan kan, karena tidak tertutup bisa jadi ada najis dan seterusnya. Mudah-mudahan di tempatnya Mbak Gina nggak kayak gitulah. Ini Kang Gugut. Kang Gugut, mangga silakan. Kang Gugut. Mbak Gina gitu ya. Ya, Kang Gugut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Sam, punten nih. Kan halo, dengar nggak? Halo, ini wajahnya kemana? Oh, jelek, lagi kurang kurang enak dipandang. Jadi gini Kang, kan sering kali ini kita kasar kata nih, kalau mau ketemu orang lah ya, misalnya acara kegiatan. Nah kadang-kadang waktunya itu kan suka setelah zuhur gitu, setelah makan siang. Nah, terus kan sambil itu biasanya karena perjalanan cukup panjang, ya udah sambil nunggu di masjid. Ya cuman kadang-kadang kan habis ngaji terus nunggu sholat zuhur gitu, suka ketiduran gitu kan di masjid itu. Nah, apakah pada saat ada jeda ketiduran, jadi istirahat itu termasuk bagian dari memakmurkan masjid, Kang? Ya. Kayak gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini, jadi kalau kita dari awal memang niatnya untuk disebutnya berdiam diri di masjid, disebutnya itikaf ya, itikaf. Jadi walaupun itikaf itu ada pengertian yang secara syar'inya, jadi ada istilahnya ya, yaitu berdiam diri memang niatkan untuk ibadah, untuk bisa ibadah itu dalam pengertian umum bisa untuk baca Quran, sholat, zikir dan seterusnya ya. Tetapi kalau di kita memang diniatkan ya, saya mau memang menunggu, namanya intidor mau tanggung nih, mau sholat wajib, misalnya sholat duhur. Sementara ini cuma seberapa menit lagi atau bisa 1 jam lagi. Udah saya sambil di situ diniatkan memang mau berdiam diri di masjid, itikaf niatnya. Tapi ternyata bukan untuk ibadah, tapi ternyata ketiduran. Dalam artian ketiduran ya, bukan sengaja niat tidur gitu. Sama dengan itikaf nanti bulan Ramadan ya. Ada orang yang mau itikaf tapi dia bawa bantal, bawa selimut, ini berarti mau pindah tidur gitu. Tapi kalau memang karena kita manusia, dan sunatullahnya kalau kita lelah, kemudian ngantuk gitu, tidur, ya nggak ada masalah, tetap kita dinilai sebagai orang sedang itikaf. Jadi termasuk tadi misalnya nunggu istirahat dan nunggu sholat, kemudian kita ketiduran, maka kita dinilai orang sedang menunggu waktu sholat, dapat pahala menunggu waktu sholat. Jadi makanya tadi innamal a'malu binniyat, kan sesungguhnya perbuatan itu tergantung diniatkannya gitu. Jadi sama dengan misalnya kan kita sering juga sholat Jumat ketika dengar khotib sebagian kan kerek. Iya. Iya kan? Ya, udah ngaku lah. Pasti yang ada di sini pasti pernah. Saya sering kan. Jadi begitu selesai khutbah kok bingung gitu ya. Ini tadi kok cepat banget padahal udah lama karena dia tidur. Ya. Nah, kalau selama dia secara fikih ya, selama dia kemudian duduk tidak ya karena mungkin berbaring nggak mungkin lah, maka dia tidak batal wudhunya, jadi masih tetap bisa.
Tetapi dan kamu dia ketiduran, bukan memang sengaja tidur, dia memang ketiduran, maka tetap sah sholat Jumatnya. Maka tetap dia dianggap sampai melaksanakan sholat Jumat gitu. Walaupun sebenarnya kan ada hadis Rasul al khutbatani maqam rakaataini minal zuhur. Jadi 2 khutbah itu menggantikan 2 rakaat sholat zuhur. Sehingga ada kemudian menganalogkan, jadi kan kalau sholat kita tidur kan nggak sah sholatnya. Tapi itu ya kalau sholat, tapi ini kan mendengarkan khutbah. Maka ini sebenarnya bebannya itu kepada khotib. Makanya Rasulullah menyuruh ketika khutbah Jumat itu berbeda dengan ceramah, ngisi pengajian, seminar ataupun yang lain. Karena ini khutbah, maka khutbah Rasul itu pendek, tegas, seperti panglima perang sedang memandoi tentaranya. Jadi tegas sehingga orang tidak sempat ngantuk, tidak sempat tidur gitu. Dan itu singkat. Makanya kata Rasulullah, pertanda orang itu dalam ilmunya adalah yang pendek khutbahnya dan panjang sholatnya. Jangan dibalik. Begitu khutbahnya sampai 1 jam, ada 10 halaman dibaca, kemudian sholatnya baca qul huwallahu ahad sama qul a'udzu birabbil falaq. Ya, ini begitu ditegur, Pak, panjang banget. Mumpung orang banyak, mumpung orang lagi kumpul, karena susah mengumpulkan orang. Kalau sholat cuma ya percuma, karena kalau dia membaca panjang-panjang, yang kumpul itu tidur semua. Kan nggak efektif juga kan gitu ya. Jadi kasihan karena waktunya memang istirahat. Orang udah capek, apalagi habis makan siang. Udah deh gitu ya. Maka dari itu mestinya ini harus tanggung jawab khotib. Khotib itu bagaimana khotib bisa mencegah jamaah untuk tidur. Gimana caranya? Jadi dia memang harus ada intonasinya, kemudian juga tatapan mukanya. Maka yang khotib yang paham itu nggak panjang-panjang tuh. Nggak panjang-panjang. Yang penting rukun-rukun yang terpenuhi atau ada tekanan-tekanan di situ, pointernya gitu ya. Ya nggak usah panjang lebar. Karena dia terikat dengan aturan di situ. Karena khutbah itu hukumnya wajib. Jadi wajib itu berarti wajib mendengarkan kan gitu ya. Nah kalau orang tidur kan nggak mendengarkan. Ya. Walaupun tadi gimana kan saya karena nggak sengaja, karena lelahnya. Makanya kalau semua yang tidak sengaja, semua yang memang tidak diniatkan itu, maka itu dimaafkan. Jadi tetap aja bisa. Ini lagi khutbah ya. Apalagi kalau tidak sedang khutbah, ini nunggu sholat. Misalnya nunggu udah capek, istirahat ternyata tidur. Tapi kalau dari awal, kenapa ke masjid? Mau tidur di masjid. Nah niatnya mau tidur ya nggak boleh. Karena masjid itu bukan tempat tidur. Ya, bukan tempat tidur tapi tempat ibadah. Tapi kalau ketiduran ya, ini sempat kejadian kan zaman hidup Rasul itu nyari Ali. Begitu ke rumah Fatimah, tanya Ali kemana? Nggak ada, karena belum makan dia, lapar gitu. Dia ada di masjid. Kemudian dicari sama Rasul, ternyata sedang tidur di masjid. Ya, tidak di masjid. Kenapa tadi? Lapar, capek, tidur. Kemudian Rasul dibangunkan dan ternyata karena kan dulu lantainya kan tanah, ternyata berdebu. Jadi oleh Rasul diusap-usap dari punggung beliau, punggung Ali, saya mengatakan ya Aba Turab, sehingga kemudian jadi panggilan Ali itu sebagai namanya Aba Turab, wahai bapaknya tanah. Karena tadi ketika dicari-cari sedang tidur ada di masjid, kemudian oleh Rasul dibersihkan tuh dari tanah yang melekat di kulitnya badan Ali ya. Jadi makanya tadi kalau misalnya memang niatnya bukan untuk memang tidur, tapi karena sunatullah, karena capek ketiduran, ya insya Allah tetap dicatat sebagai orang sedang nunggu datangnya waktu sholat wajib. Insya Allah dapat keutamaan. Seperti itu Kang. Baik, terima kasih Ustadz, Kang Gugut pertanyaannya. Buat Uda masih ditakdirkan ada waktu, silakan. Masih beruntung. Oke. Alhamdulillah, makasih Kang Jam, mohon bantuan itu informasinya. Makasih Kang Gugut. Oke, ini fenomena apa sih setiap sholat Jumat selalu dipenuhi oleh anak-anak. Seneng ada anak sholat Jumat, tetapi kenapa ya selalu anak-anak ini berisik gitu loh. Di belakang kadang-kadang ada yang bawa apa tuh ya kotak-kotak gitu loh ya sekarang ini. Nah, tetapi kan kita punya yang kita ketahui katanya tidak boleh, malah
mengatakan malah pahala kita hilang gitu. Jadi saya dilematis nih, padahal saya tuh udah gemas gitu loh, pengen memberitahu, lu diem kayak semuanya gitu kan. Dan semuanya mungkin sepaham dengan kita, tidak boleh mengeluarkan suara, apalagi melarang orang yang berisik. Nah akhirnya mereka tuh terus setiap sholat Jumat seperti itu, ya kan? Nggak pernah ada yang, bukan kita nggak suka mereka datang, kita senang ya. Ini gimana nih hukumnya Ustadz nih kalau untuk ini? Apakah kita bisa mengatakan mereka diam sehingga kita melanggar yang ketentuan itu, atau gimana nih Ustadz? Bingung juga, Pak. Iya, pertama gini kan, hadis Rasulullah SAW kan melarang. Jadi wala tatakallama indal khutbah wa may yatakallam faqad laga wa man lagu fala jum'atalah. Angs itu rahimakumullah gitu. Biasanya hadis itu disampaikan oleh si muazzinnya ketika akan mengantarkan khotib naik mimbar. Itu biasanya kalau yang ikuti mazhab Syafi'i ya. Gitu. Iya, Jadi iya. dia mengatakan jangan berkata-kata wala tatakallam indal khutbah, saat ketika khutbah. Ya, wa may yatakallam faqad laga, maka siapa yang berkata-kata maka dia telah melampaui batas, ya telah berbuat sia-sia. Wa man lagu fala jum'atalah, dan orang yang melakukan suatu sia-sia maka tidak ada Jumatnya. Maksudnya ya tidak dapat pahala sholat Jumatnya. Maka suruh angsitu rahimakumullah, diam ya, suruh dengerin gitu ya, dengerin gitu. Nah, cuman masalahnya kan ini, makin kesini bahkan yang bacain hadis itu pun kadang nggak ngerti. Nggak ngerti. Jadi ada orang ketika orang khotib naik mimbar, kemudian dia masih ngobrol gitu, atau bukan hanya ngelarang ngobrol, tapi dianya sendiri yang ngobrol. Dan hukumnya sama dengan ngobrol yang asik dengan HP. Asik dengan HP. Jadi lagi khotbah, khotib lagi khutbah, kemudian jamaahnya lagi asik membaca WA. Bahkan kemudian dia chattingan. Itu sama dengan dia ngobrol. Karena dia nulis dengan bicara itu sama hukumnya. Mestinya kan dia, maka tadi lebih baik kemudian dia ketiduran bukan sengaja tidur ya, ketiduran karena lelah, itu masih dimaafkan oleh Allah, karena ketiduran itu memang di luar kuasa manusia kan gitu. Rasa ngantuk itu. Walaupun diupayakan sebenarnya itu harusnya khotibnya yang mencegah orang tidak ngantuk ya, tidak tidur. Tapi kalau ketiduran itu ya dimaafkan. Tetapi yang jadi masalah dia melek, tapi meleknya kemudian aktivitasnya bukan mendengarkan khutbah, tapi justru dia chattingan, dia membaca, nge-share macam-macam dan seterusnya. Bahkan kemudian dia selfie-an gitu ya. Ada macam-macam, kan ada sekarang fenomenanya ini. Nah, ini semuanya ini nggak diperbolehkan karena mendengarkan khutbah itu wajib. Dan dia kenapa khutbah itu 2 kali, khutbah Jumat itu, dan sebelum sholat, karena 2 khutbah itu menggantikan 2 rakaat sholat duhur, sehingga tidak perlu duhur lagi. Karena 2 rakaatnya diganti dengan 2 khutbah, dan 2 rakaatnya dengan sholat Jumatnya. Dan sholat Jumat itu wajib, sehingga khutbahnya juga wajib kan gitu ya. Jadi paket wajib, beda dengan khutbah Idul Fitri, Idul Adha. Idul Fitri, Idul Adha khutbahnya sunnah. Dan itu dilaksanakan sesudah sholat gitu ya. Sehingga orang yang tidak ikut mendengarkan khutbah sholat Idul Fitri atau khutbah sholat Idul Adha itu sah sholatnya. Nggak ngaruh, sholat sunnahnya sah gitu kan. Nah, tapi kalau sholat Jumat dia tidak ikut khutbah, dengerin khutbah dengan sengaja, maka dia tidak dianggap selesai menunaikan sholat Jumat karena ada yang kurang gitu ya. Nah, ada juga kebiasaan nih, kalau di kantor-kantor saya seringkali bingung menghadapinya nih. Sudah masuk waktunya, dia masih santai-santai ngerokok di luar masjid. Kemudian begitu pas khotib naik mimbar, dia langsung masuk, langsung sholat sunnah di depan khotib. Ya, saya pernah sudah berdiri mau mulai khutbah, saya duduk lagi karena di depan saya ada barisan orang sedang sholat tahiyatul masjid. Padahal dia orang ini tadi habis ngobrol dari di belakang, masuk ketika khotib naik mimbar. Ini kan berarti sholat sunnah mengganggu wajib, karena khutbah itu wajib. Sholat sunnahnya hukumnya sunnah. Dan mereka mengatakan dulu Rasulullah SAW pernah ada orang terlambat, Rasulullah sudah ada di mimbar, kemudian Rasulullah menyuruh orang itu jangan duduk dulu, tapi suruh sholat sunnah tahiyatul masjid dulu. Itu kan konteksnya beda. Orang yang disuruh sholat tahiyatul itu oleh Rasulullah karena dia terlambat bukan karena kesengajaan. Biasanya dia tidak terlambat. Pada saat itu dia terlambat sehingga kemudian dia tergopoh-gopoh untuk bisa langsung mendengarkan khutbahnya Rasul. Tapi oleh Rasulullah suruh kebiasaan baik dia suruh tetap dikerjakan.
Maka dia suruh sholat tahiyatul masjid dulu. Bukan orang sengaja melambatkan diri, dia ngabasok dulu, dia ngobrol dulu, dia ngerokok dulu, baru itu khotib naik mimbar, baru masuk kemudian sholat tahiyatul masjid. Tidak diizinkan oleh khotibnya. Ingat sahabat yang disuruh oleh khotibnya, oleh Rasulullah. Nah, orang-orang yang masbuk mestinya dia harus mengedepankan dulu khutbah, dengerin khutbah dulu. Kecuali khotibnya mengizinkan dia untuk sholat tahiyatul masjid. Gitu. Itu kalau ingin mengikuti sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah gitu. Tetapi bukan orang sengaja kemudian malah khotib mau ngomong, dia kemudian terhalang oleh orang yang sedang sholat sunnah. Ini menunjukkan bahwa dia tidak ngerti aulawiyat mana yang utama. Utamanya dia mendengarkan khutbah daripada sholat sunnah. Gitu. Jadi ini sama dengan tadi. Kalau ada sholat wajib sudah dilaksanakan, maka orang yang masbuk, orang datang belakangan, tidak boleh sibuk untuk sholat sunnah. Dia harus langsung ikut masuk sholat wajib berjamaah. Nah, kaitannya dengan anak-anak memang ini jadi masalah. Apalagi sekarang itu ngetren di mana-mana ada sedekah Jumat. Ya, siapan makanan. Di kantor saya itu 225 porsi. Dan itu isinya anak-anak nggak tahu dari mana. Anak-anak itu nggak tahu dari kampung mana, karena banyak kampung itu kan. Dan itu luar biasa berisiknya. Ketika misalnya khutbah nih, ada pas amin tuh, ketika amin, teriak-teriak, itu nggak jelas. Jadi saya doa itu nggak kedengaran itu. Padahal saya suaranya keras kan. Apalagi kalau khotibnya lembut itu udah nggak. Bahkan ketika habis walat dorim, amin itu udah teriak-teriak gitu ya. Nah, cuman gini, apakah kita harus melarang anak-anak ini ke masjid? Kan nggak mungkin, nggak mungkin. Tapi masalahnya kan itu harusnya orang tuanya datang. Jadi harusnya dengan orang tuanya kan susah juga. Ini orang tuanya juga kita nggak kenal siapa orang tuanya kan gitu ya. Nah, kemudian kita mau nyalahkan ini orang-orang sedekah Jumat misalnya, kan nggak mungkin juga orang berbuat baik gitu ya. Nah ini memang serba susah nih. Jadi sekarang ini, walaupun ya tadi sebelum khotib naik mimbar biasanya diumumkan dulu anak-anak tahun tertib. Itu setiap mau sholat khutbah, sholat Jumat itu mesti panitia itu DKM itu nyampaikan itu. Tapi namanya anak-anak ya ada yang sadar, tapi yang sadar terpengaruh oleh yang pencilan-pencilan, akhirnya rame lagi. Ya sudah, akhirnya saya suka ini kan aja. Ya ini bagian dari ujian. Ujian. Sempat ada kalau ada khotib di masjid saya, di kantor saya itu marah-marah. Jadi khutbahnya marah-marah gitu. Saya ingat kan udah sepuh ya, mungkin terganggu karena rame begitu amin kan teriak-teriak gitu. Nah dia habis setelah khutbah sebelum dia ngimamin dia marah-marah dulu, marahin anak-anak. Cuman saya bilang ya namanya juga anak-anak ya seperti itulah gitu. Jadi ya udah mau tidak mau ya harus sabar. Jangan udah kemudian membatalkan khutbah, kemudian melarang gitu. Padahal harusnya dengerin khutbah kan. Jadi hadisnya ya harus diam dan kita benarkan. Jadi bahkan orang yang mendiamkan orang sedang ngobrol pun itu nanti pada Jumat lah nggak dapat sholat Jumat juga gitu ya. Karena tadi khutbah itu pengganti 2 rakaat sholat duhur. Jadi terikat dengan aturan-aturan ketika kita sholat gitu ya. Jadi ya sabar aja jadinya kan. Insya Allah kesabaran itu menambah pahala. Jadi jangan sampai kita mengatakan kalau seandainya kita diberisikin sama anak-anak, pahala kita hilang. Memang ngasih pahala siapa? Yang ngasih pahala kan Allah. Allah Maha tahu bahwa ini orang khusyuk atau tidak khusyuknya kan tahu ya. Dan bahkan kalau kita sabar kepada anak-anak dalam proses pendidikan anak, kita dapat plus, dapat bonus, pahala kesabaran, dan pahala mendidik anak, ngajarin disiplin anak untuk ikut ibadah. Insya Allah, walaupun anak orang lain. Ya, karena memang kita mendidik anak itu nggak mesti anak kandung. Anak orang lain pun dinilai sebagai kebaikan. Gitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz Sam. Udah Daniel, semoga terjawab. Jazakallah khairan Ustaz. Apa? Uninita ini kepencet katanya. Baik Ustaz, sudah 10:30 di Samarinda. Di sini 10:30 Samarinda. Iya, 10:30 di apa? Alhamdulillah. Ya Kang Cicu. Kurang baik buat yang sudah usia 54.
Insya Allah nanti hari Ahad kita Ya, lagi ya. Ustaz. Hari Insya Allah. Kecuali Kang Cucu ya. Kang Cucu mau datang katanya hari Sabtu ya. Kecuali kan sengaja itu datang. Sekalian Dari mudik kan Samarinda. Kang? Mudik ke Bogor. Sambil mudik. Ya, Insya Allah kita jumpa lagi minggu depan. Masih tetap ya malam Kamis itu, karena malam Kamis itu kan tidak semua yang ikut malam Kamis ini kemudian bisa offline hari Ahadnya ya. Jadi tetap kita berusaha untuk istiqomah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas atau kaji bermanfaat bagi kita semua, dan hidup kita diberkahi oleh Allah, dan Allah menetapkan kita orang-orang yang husnul khatimah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa karimina wa dhurina wa lana Muhammad. Wassalim radhiyallahu tabarak wa ta'ala an kulli sahabat Rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamda yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma hasil maqasidana. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma ij'al amalana kullaha khalisan liwajhikal karim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Sam. Sama-sama. Sampai ketemu hari Ahad. Hari Ahad ya. Itu ada Mas Tendi itu. Mas Tendi itu barengan sama Brindita ya. Nah tuh suaranya. Hari Minggu. Hari Minggu ya. Tuan rumahnya udah ini. Udah lama nggak ke sana. Iya, udah lama. Salah ya. Cucurak kata TFL. Wih, sedang puasa nih. Oke, pamit dulu ya. Sama. Ketemu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.